warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansyah Fitria, NPM 719212763. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-10, yaitu tentang penghasilan tidak kena pajak. Cara menghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sangatlah mudah, asal mengetahui rumus dan peraturannya. Anda bisa menghitung PTKP tanpa bantuan orang lain. Sebelum mempelajari cara menghitung PTKP, Anda bisa temukan di bagian tengah artikel ini. Anda harus memahami terlebih dahulu konsep dan fungsi PTKP dalam perhitungan PPh 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Dalam kata lain, PTKP merupakan batasan yang ditetapkan pemerintah agar dapat memungut pajak penghasilan dari wajib pajak pribadi. PTKP pun diasumsikan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak selama setahun, sehingga tidak dimasukkan di dalam perhitungan PPh 21. Jika penghasilan wajib pajak tidak melampaui PTKP, wajib pajak yang bersangkutan diberi kelonggaran untuk tidak membayar pajak penghasilan. Dan juga sekarang kita sudah paham bahwa PTKP adalah komponen yang mengurangi jumlah pajak yang dibayar wajib pajak. Besaran PTKP terbaru. Besaran penghasilan tidak kena pajak tidak sama dari tahun ke tahun. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan perubahan PTKP berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti kondisi perekonomian nasional, pergerakan upah minimum, dan biaya hidup. Sejak tahun 2012, Indonesia sudah mengalami perubahan PTKP sebanyak 3 kali, yakni di tahun 2013, 2015, dan tahun 2016. Namun, karena sejak tahun 2016 jumlah PTKP tidak mengalami perubahan, perhitungan tahun 2019 tetap mengacu pada PTKP tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 atau PMK .010 atau 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, PTKP Indonesia adalah Rp54.000.000. Jika wajib pajak sudah kawin, terdapat tambahan senilai Rp4,5 juta. Begitu juga jika wajib pajak memiliki tambahan tanggungan untuk setiap anggota keluarga saudara, dikenai tambahan senilai Rp4,5 juta. Berikut ini tabel jumlah PTKP yang berlaku sejak tahun 2019. Kode PTKP TK atau 0 tahun 2016 sampai 2019 sekitar Rp54 juta. Kode PTKP K atau 0 tahun 2016 sampai 2019 sekitar Rp58.500.000. Kode PTKP K atau 1 tahun 2016 sampai 2019 sekitar Rp63 juta. Kode PTKP K atau 2 tahun 2016 sampai 2019 sekitar Rp67.500.000. Kode PTKP K atau 3 tahun 2016 sampai 2019 sekitar Rp72 juta. Bisa juga kasusnya wajib pajak belum menikah namun memiliki tanggungan, maka kode PTKP diubah menjadi TK atau 1, TK atau 2, dan TK atau 3. Namun berdasarkan pasal 1 huruf E PMK nomor 11 atau PMK .010 atau 2016,
Ketentuan mengenai tanggungan dibatasi hingga paling banyak 3 orang dalam satu keluarga. Perlu diingat juga, untuk memasukkan status hubungan dalam PTKP, maka perubahan status sudah harus dilakukan pada tahun pajak sebelumnya. Cara hitung PTKP secara manual. Contoh kasus pertama, Tuan Anto adalah seorang karyawan berpenghasilan 4,5 juta rupiah per bulan yang masih berstatus lajang. Maka kode dasar perhitungan PTKP yang digunakan adalah TK atau 0 alias 54 juta rupiah. Karena pada dasarnya PTKP digunakan untuk menentukan potongan pajak PPh 21, maka berdasarkan kasus Tuan Anto yang berstatus lajang dan menggunakan kode dasar perhitungan TK atau 0, maka perhitungan PTKP-nya adalah sebagai berikut ini. Gaji per bulan 4.500.000 rupiah, gaji setahun 4.500.000 rupiah dikali 12, totalnya 54 juta rupiah. PTKP TK atau 0 54 juta rupiah, PPh 21 terutang dalam kurung gaji setahun dikurangi PTKP, yaitu 54 juta rupiah dikurangi 54 juta rupiah, hasilnya 0. Berdasarkan kasus di atas, maka Tuan Anton tidak berkewajiban membayar PPh 21 karena tidak memiliki PPh 21 terutang. Cara menghitung PTKP. Dasar cara menghitung pajak penghasilan pribadi sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, atau pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak sekaligus punya hak untuk memperoleh batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Perhitungan pajak berlaku sama untuk semua kalangan, sementara yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap pemasukan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jadi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam 1 tahun pajak. Cara menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi adalah mengurangkan dari penghasilan yang diterima dengan PTKP sebelum mengalihkan dengan tarif progresif PPh pasal 17 untuk mengetahui besar PPh terutang. Ketentuan mengenai pajak penghasilan atau PPh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tepatnya pada pasal 17, adalah tarif PPh atas penghasilan kena pajak. Tarif penghasilan kena pajak sebagai dasar cara menghitung PKP. Perlu diketahui bahwa tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi 2 jenis. Perbedaan ini ditentukan atas dasar kepada siapa pajak penghasilan dikenakan. Yang pertama, tarif PPh untuk wajib pajak OP dalam negeri. Yang kedua, tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Berikut ini adalah tabel tarif penghasilan kena pajak atau PKP untuk wajib pajak orang pribadi. Nomor 1, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah. Tarif memiliki NPWP 5%, tidak memiliki NPWP 6%. Nomor 2, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Tarif memiliki NPWP yaitu 15% dan tarif tidak memiliki NPWP yaitu 18%. Nomor 3, penghasilan kena pajak
250 juta ribu rupiah sampai 500 juta ribu rupiah. Tarif memiliki NPWP yaitu 25% dan tarif tidak memiliki NPWP yaitu 30%. Nomor 4, penghasilan kena pajak di atas 500 juta ribu rupiah. Tarif memiliki NPWP yaitu 30%. Tarif tidak memiliki NPWP yaitu 36%. Sementara bagi wajib pajak yang merupakan badan atau BUT, wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Khusus untuk subjek pajak ini, tarif yang dikenakan adalah 25% dan seluruh jumlah penghasilan. Tarif pajak di atas diberlakukan setelah penghasilan bersih atau neto dalam 1 tahun dikurangi dengan PTKP. Besarnya PTKP tergantung dari status wajib pajak. Cara menghitung PKP atau cara menghitung pajak penghasilan pribadi, Pak Kelik adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar 280 juta ribu rupiah dalam 1 tahun. Saat ini Pak Kelik berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berapa penghasilan kena pajak yang ditanggung oleh Pak Kelik? Berikut perhitungannya. Penghasilan 1 tahun yaitu 280 juta ribu rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau K atau 0, 54 juta ribu rupiah. Penghasilan kena pajak, penghasilan 1 tahun dikurangi PTKP, 280 juta ribu rupiah dikurangi 54 juta ribu rupiah, sama dengan 226 juta ribu rupiah. Pajak PPh terutang adalah 5% dikali 50 juta ribu rupiah, sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 176 juta ribu rupiah, sama dengan 26.400.000 rupiah. Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Kelik adalah 2.500.000 rupiah. Ditambah 26.400.000 rupiah sama dengan 28.900.000 rupiah dalam 1 tahun. PPh terutang, hukum pajak Indonesia mengenal istilah pajak terutang. Istilah ini mengacu pada pajak yang harus dibayarkan pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun sesuai ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan PPh terutang adalah pajak terutang yang dihitung dan penghasilan pajak. Rumus perhitungan tarif PPh terutang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat persentase khusus untuk menghitung tarif pajak penghasilan tergantung dari jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh, dan juga cara menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Dalam dunia perpajakan ada istilah penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sebelum menghitung pajak penghasilan atau termasuk pajak terutang, pastikan mengetahui jumlah penghasilan kena pajak Anda, terutama karena jumlahnya bisa berbeda setiap orang. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 menetapkan angka 54 juta ribu rupiah sebagai jumlah PTKP selama setahun untuk wajib pajak orang pribadi. Jika individu tersebut sudah menikah, ada tambahan senilai 4.500.000 rupiah. Nilai yang sama akan terus ditambahkan untuk setiap anak yang lahir dari pernikahan individu tersebut. Untuk menentukan pajak yang harus Anda bayar, temukan selisih antara penghasilan kena pajak dan PTKP dalam setahun. Setiap individu akan mendapatkan hasil yang berbeda karena adanya variasi seperti jumlah pendapatan, potongan pada gaji, status pernikahan atau keluarga, dan lain sebagainya. Apa itu norma penghitungan penghasilan neto? Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan wajib pembayaran dan pelaporan pajaknya. Sekilas perbedaan antara pencatatan dan pembukuan. Wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pencatatan
Sedangkan wajib pajak yang tidak menggunakan NPWN harus menyelenggarakan pembukuan. Apa perbedaan antara pencatatan dan pembukuan itu? Mengutip dari Undang-Undang KUP Pasal 28 ayat 9, pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Sedangkan pembukuan berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 29 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Besaran NPWN, besaran norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPWN ini terbagi atas persentase NPWN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Yang pertama, 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua, ibu kota provinsi lainnya. Yang ketiga, daerah lainnya. Persentase NPWN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan itu menggunakan NPWN. Persentase NPWN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Persentase NPWN untuk wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Kesemuanya daftar persentase dapat Anda lihat dalam lampiran per strip 17 atau PJ atau 2015 tentang norma penghitungan penghasilan bruto. Jadi untuk menemukan persentase norma penghitungan penghasilan neto yang tepat, cek kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang cocok dengan SPT, kelompok usaha, dan tarif sesuai wilayah. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pertemuan ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.